Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama saya Kadamardika Pranata. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana yang berkaitan dengan fungsi lanjutan, yaitu fungsi if. Jadi pada pembahasan sebelumnya itu kita hanya membahas fungsi if yang mendasar saja atau fungsi if logika. Jadi di sini kita akan membahas ke tingkatan yang agak sedikit sulit ya, bisa dibilang dikatakan seperti itu, agak sedikit sulit. Nah, jadi di sini kita akan mengkombinasikan yaitu yang berkaitan dengan angka dan teks. Nah, jadi biasanya kalau penggunaan fungsi if, angka, dan teks ini biasanya digunakan dia pada saat memberikan suatu nilai ulangan seperti itu. Nah, misalkan saja seperti di sini saya sudah memiliki sebuah data yaitu berkaitan dengan nilai ulangan. Ada 14 orang siswa, anggap ini kita sebagai nomor ini sebagai siswanya, kemudian ini adalah nilai ulangannya seperti itu. Jadi di sini saya sudah memiliki datanya. Terus sebelumnya saya sudah membuatnya sebelumnya. Jadi kita langsung saja, yaitu penggunaan fungsi if, angka, dan teks. Nah, secara penggunaannya, jadi di sini kita akan menggunakan syarat, yaitu ketika dia nilainya kurang dari 60. Ketika nilainya itu kurang dari 65, maka dia dinyatakan sebagai tidak lulus. Ketika nilainya itu lebih dari sama dengan 65, dia akan dinyatakan lulus. Nah, bagaimana cara membuatnya atau mempresentasikannya dalam Excel? Jadi caranya seperti ini, sama seperti fungsi if yang sebelum saya jelaskan pada video sebelumnya. Coba kita ketikkan sama dengan if, nah kurung buka. Nah, jadi kita masukkan referensi nilainya itu 85. Nah, jadi karena kita memakai ketika dia kurang dari 65 dia itu tidak lulus. Ketika lebih dari sama dengan 65 maka dia akan lulus. Maka kita gunakan yang yang kurang dari 65 aja, kita pakai yang biar lebih gampang. Nah, yang kurang dari 65, maka karena ini berupa teks ataupun huruf kata ya, maka kita harus menggunakan tanda petik 2, itu tidak lulus, koma, lulus, kurung tutup. Nah, setelah itu baru kita enter. Nah, jadi di sini keterangannya sudah lihat ya. Nah, untuk memperbanyaknya seperti untuk memblok agar semuanya ini biar secara otomatis agar kita tidak mengulang rumusnya. Ingat yang pada pertemuan sebelumnya itu kita menggunakan yang ada di pojok kanan bawah ini, yaitu kita tarik ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kan seperti yang saya bilang, syaratnya itu adalah ketika kurang dari 65, berarti otomatis pada saat dia itu adalah nilainya 65, maka dia akan lulus. Ketika nilainya kurang dari 65, misalkan kita tambahkan di sini ada misalnya 64, maka dia tidak akan lulus seperti itu karena nilai 64 itu kurang dari 65. Jadi anggapannya di sini nilai yang kurang dari 65, berarti di bawah 65, ketika nilainya lebih dari sama dengan 65 itu berarti dia mulai dari 65 seperti itu. Nah, kemudian ada seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, ada juga dengan caranya dia mempresentasikan kepada menggunakan referensi sel seperti itu. Caranya kita gunakan di yang pertama, kita buat dulu referensi selnya. Misalnya kita buat di sini. Nah, sekarang kita buat seperti itu. Nah, sudah ada syaratnya, maka kita gunakan ini. Biar lebih gampang kita pakai layer saja. Nah, ini udah. Nah, untuk syaratnya seperti yang tadi saya bilang kan, syaratnya 65. Nah, maka kita bikin di sini. Nah, sama caranya seperti yang tadi, namun karena kita menggunakan referensi sel, maka otomatis akan ditambahkan simbol, yaitu simbol dolar. Caranya sama ini. Nilainya kan kurang dari masukkan referensi selnya. Nah, karena di sini ingat karena dia akan diblok ke bawah, maka
dia akan ada di tengah-tengahnya ya, tengah-tengah antara tengah-tengah antara huruf dan angkanya ini. Kita tambahkan simbol $. Setelah itu baru kita tuliskan syaratnya. Apa namanya? Perintahnya maksudnya, bukan syaratnya, perintahnya. Maaf. Nah, setelah itu baru kita klikkan enter. Nah, baru kita blok ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kan sesuai dengan tabel yang di sampingnya. Ketika kita merubah syarat nilai ulangannya, misalkan syaratnya itu kita gunakan adalah 80. Gunakan 80, kita enter. Berarti secara otomatis dia akan menuju ke sel yang pada kolom keterangannya ini, karena pada kolom keterangannya ini dia itu sudah menggunakan referensi sel pada sel yaitu C1 seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kita kembalikan misalnya rata-rata nilainya kurang dari 50 misalnya kita ingin di sini. Nah, jadi keterangan semuanya lulus seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua yaitu penggunaan fungsi if bertingkat. Nah, jadi penggunaan fungsi if bertingkat ini maksudnya ketika kita menggunakan lebih dari satu fungsi if, maksudnya kita ingin mempresentasikan nilai ulangan ini dalam bentuk huruf, kemudian setelah huruf ada bagian keterangannya. Nah, mungkin kita langsung saja ke slide selanjutnya. Jadi di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan datanya dengan membuat rentangan nilai ujiannya seperti itu. Misalkan dari 0 sampai 59 dia mendapat E, kemudian 60 sampai 69 dia mendapatkan D, kemudian 70 sampai 85 dia mendapatkan C, kemudian 86 sampai 85 dia mendapatkan B, kemudian 96 sampai 100 dia mendapatkan A. Dengan keterangan bahwa E ini ketika dia mendapat E berarti dia tidak lulus. Ketika mendapat D dan C dia harus mengulang. Kemudian untuk mendapatkan B dan A dia lulus, dia sebagai lulus. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara mempresentasikan nilainya ini supaya dia menjadi ke dalam bentuk huruf? Nah, caranya sama saja. Namun di sini kita akan menggunakan fungsi if bertingkat namanya. Nah, jadi fungsi if bertingkat itu seperti ini. Ya, jadi kita ingin merepresentasikannya ke dalam bentuk huruf. Jadi caranya seperti ini, sama dengan if membuka referensi nilainya pada sel F3. Setelah itu karena nilainya itu kurang dari 60 baru dia mendapatkan E, maka kita pakai kurang dari 60, dengan nilai E. Ingat ya, karena dia ini berupa huruf, maka dia harus diapit tanda petik seperti itu. Itu koma, baru if buka. Nah, itu baru kita presentasikan lagi nilainya, itu adalah nilai dari F3. Setelah itu, karena untuk mendapatkan nilai D berarti kurang dari 70 dia. 70, nilai D. Kemudian koma lagi, satu huruf if, membuka. Nah, untuk mendapatkan nilai C dia harus kurang dari 86. Untuk mendapatkan nilai B berarti dia harus kurang dari 96. Nah, karena di sini sudah tidak ada lagi, kan tidak mungkin kan bahwa nilainya itu akan lebih dari 101 seperti itu untuk membuat kurang dari agar mendapatkan dia presentasinya adalah berbentuk huruf A. Nah, jadi caranya ya kita tuliskan saja langsung huruf A-nya seperti itu, karena ini adalah syarat akhir. Berarti nanti di sistem nanti akan terbaca bahwa ketika dia lebih dari 69 maka dia akan mendapatkan nilai A seperti itu. Setelah itu kita kurung. Nah, kita hitung ada berapa kurung yang kita gunakan. Yang di sini saya lihat itu ada 1, kemudian 2,
3, 4. Nah, ada 4 kurung. Itu baru jadi jumlah kurungnya ini nanti kita plotkan pada bagian akhir keseluruhan. Jadi tidak setiap fungsi if setiap berarti if F3 kurang dari 60 kurung, tidak seperti itu. Jadi nanti kita plotkan untuk di samping. Jadi dia akan pada sistem dia akan mengunci untuk ini, kemudian setelah itu pada fungsi F3 ini, dan setelah itu pada fungsi F3 ini itu warna merah, sama ini yang di komputer yang saya lihat ini warna merah, dan yang terakhir itu adalah warna hitamnya. Terus setelah itu kita ketikkan enter. Nah, jadi sudah langsung terrepresentasikan bahwa dia untuk nilai 85 dia mendapatkan huruf C, karena nilai C-nya itu kan kurang dari 86. Nah, untuk lebih cepat kita langsung saja blok ke bawah. Nah, jadi sudah langsung terrepresentasi. Nah, jadi sudah langsung terrepresentasi untuk nilainya seperti itu. Nah, jadi ini adalah fungsi if yang digunakan. Inilah yang dinamakan dengan fungsi if bertingkat. Jadi ada beberapa ulang kali penggunaan fungsi if seperti itu. Nah, bagaimana untuk kolom keterangan? Jadi kalau kolom keterangan di sini hanya ada 3 keterangan, yaitu tidak lulus, mengulang, lulus. Nah, jadi hanya ada 3 keterangan. Itu berarti untuk nilai yang ada 2, misalnya ada yang ada lulus ini kan ada 2 untuk keterangannya. Jadi dia boleh pilih salah satu, boleh menggunakan pada ini atau menggunakan ini. Jadi untuk cara pembuatannya sama saja seperti yang tadi, sama dengan if kurung buka nilainya kurang dari 60, maka dia untuk yang mengulang, karena di sini ada 2, yaitu dari 60 sampai 69, kemudian 70 sampai 85. Jadi kita gunakan pada rentangan yang paling tinggi, yaitu karena di sini yang nilai yang paling tinggi ketika dia mendapatkan 85, dia harus mengulang, maka kita harus gunakan 86 di sini untuk agar dia kurang dari 86, bahwa dia akan menyatakan nilai dia itu mengulang seperti itu. Maka kita gunakan 86. Nah, karena tidak ada lagi setelah itu adalah keterangannya lulus, maka nanti otomatis kita menggunakan koma, yaitu nanti lulus. Nah, jadi setelah itu kita kurung. Kalau sudah, baru kita enter. Nah, jadi sudah ada keterangannya. Jadi untuk mempercepatnya, ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah langsung terlihat nilainya, bahwa nilai D dan C itu adalah mengulang, ada yang tidak lulus E, seperti itu. Nah, jadi ini kan yang digunakan adalah cara tanpa menggunakan referensi sel. Nah, jadi kita di sini buat untuk penggunaan referensi selnya. Jadi simple saja sih kalau untuk yang huruf, sama saja caranya, yaitu kita mempresentasikan sel ke yang ini dengan mengisikan tanda tanda simbol dolar seperti itu. Nah, caranya dengan if membuka nilai kurang dari. Nah, karena kita di sini menggunakan referensi sel, jadi otomatis dia tidak perlu menggunakan tanda petik 2 seperti itu. Dan menambahkan huruf S. Ini susah simbol dolar. Oke.
kemudian kita isikan kurung, setelah itu enter. Nah, ke bawah. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah sesuai ya pada huruf yang ada di sini dan yang ada di sini. Jadi nilainya itu sama. Dan kita lanjut untuk kolom keterangannya. Jadi sama saja. Tadi di sini untuk kolom keterangan kita bisa memilih untuk yang pada bagian mengulang dan lulus, kita bisa menggunakan sel C4 atau C5 untuk keterangan mengulang. Kemudian kolom sel C6 dan C7 untuk keterangan lulusnya, seperti itu. Jadi kita tuliskan. Seperti itu, baru kita enter. Nah, kita taruh bawah saja. Jadi di sini sudah sesuai dia antara keterangan dan juga bagian keterangan yang ada di sini dan yang ada di sini. Jadi dia sudah sama-sama sesuai. Jadi ini video yang dapat saya bagikan pada pertemuan kali ini. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih.